Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak histori rahimakumullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang Abu Dzar Al-Ghifari yang batal memenggal leher koruptor karena mengingat pesan Nabi Muhammad SAW. Abu Dzar Al-Ghifari adalah simbol perlawanan rakyat atas kekuasaan yang korup sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ia berada di garda paling depan melawan komplotan para koruptor. Ia sempat menghunus pedangnya untuk membunuh para pencuri uang negara itu. Alkisah di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kesabaran Abu Dzar Al-Ghifari benar-benar sudah habis. Ia sangat marah bukan kepalang. Kala itu Islam telah berkembang pesat, para pejabat menjadi kaya raya, korupsi, kolusi, dan nepotisme pun merajalela. Abu Dzar memandang kondisi sudah sangat berbahaya. Dia berpendapat bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai Islam. Kepentingan pribadi telah menggeser kepentingan yang lebih besar, yaitu tegaknya ajaran Islam. Apa yang dilakukan oleh para pejabat yang banyak dipegang oleh sahabat Nabi berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang bahkan pada saat wafatnya pun baju besinya sedang dalam keadaan tergadai. Wasiat Rasulullah SAW inilah yang membuat Abu Dzar sangat marah besar. Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya yang berjudul Karakteristik Peri Hidup 60 Sahabat Rasulullah SAW memaparkan Abu Dzar menghunus pedangnya. Diangkatlah pedangnya yang tidak pernah tumpul itu dan menebaskannya ke udara yang kosong. Bergegas dia bangkit dan berdiri untuk menentang orang-orang yang dianggap telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Namun ia tiba-tiba tertegun. Dia teringat akan wasiat Rasulullah SAW yang pernah disampaikan kepadanya. Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu bila menjumpai para pembesar yang mengambil barang upeti untuk diri mereka pribadi? Tanya Rasulullah. Demi yang telah mengutus engkau dengan kebenaran akan aku tebas mereka dengan pedangku, jawab Abu Dzar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku beri jalan yang lebih baik dari itu? Ialah bersabar sampai kamu menemuiku. Rasulullah SAW mengetahui bahwa permasalahan harta bagi kepentingan umat adalah persoalan yang pokok bagi Abu Dzar. Dan untuk itu dia akan membaktikan hidupnya. Abu Dzar akan selalu mengingat wasiat guru tercintanya ini. Demi larangan dari Rasulullah SAW untuk menebas leher para pembesar yang meraup kekayaan yang untuk kepentingan dirinya sendiri, Abu Dzar akan berdiam diri. Tetapi tidak untuk lidahnya yang tidak kalah tajam untuk membela kebenaran. Abu Dzar tidak dilarang untuk berkata-kata, maka sabda Rasulullah SAW mengenai Abu Dzar akan segera terjadi kembali. Tidak akan pernah lagi dijumpai di bawah langit ini orang yang lebih benar ucapannya dari Abu Dzar. Mengingat wasiat Rasulullah SAW, Abu Dzar mengurungkan niatnya untuk mengangkat pedangnya. Maka disarungkannya kembali pedang yang sudah terangkat tadi, serta kebenaran jauh hari sebelumnya Rasulullah SAW telah mengetahui keunggulan Abu Dzar, bahwa dia memiliki kemampuan berupa kata-kata yang tepat dan jitu sehingga dia tidak membutuhkan senjata apapun. Satu kalimat yang diucapkannya akan lebih tajam dan menghasilkan daripada pedang walaupun sebanyak isi bumi. Maka dengan senjata kebenarannya dia akan pergi menemui para pembesar, para penguasa kaum hartawan, atau singkat kata orang-orang yang menyalahgunakan agama demi kepentingan duniawi. Pergilah Abu Dzar menemui pusat-pusat kekuasaan dan gudang harta. Dengan lisannya yang tajam, dia benar-benar mengubah mereka satu demi persatu hanya dalam waktu yang singkat saja. Abu Dzar telah menjadi simbol perlawanan. Dia menjadi sosok yang dicintai oleh rakyat kebanyakan dan golongan pekerja, bahkan oleh orang-orang di negeri jauh yang sama sekali belum pernah melihatnya. Nama Abu Dzar membayangi seluruh dunia Islam. Kehadirannya di setiap daerah yang dilaluinya, bahkan ketika baru namanya saja yang disampaikan ke sana, menimbulkan rasa takut bagi para penguasa dan golongan orang kaya yang gemar berlaku curang. Beritakanlah kepada para penumpuk harta yang menumpuk emas dan perak, maka akan disetrika dengan setrika api neraka, menyetrika kening dan pinggang mereka di hari kiamat kelak. Kalimat tersebut menjadi semacam syair atau lagu perjuangan bagi para pendukung Abu Dzar. Setiap kali dia mendaki bukit, menuruni lembah, memasuki kota, di setiap dia berhadapan dengan para penguasa dan pembesar, kalimat itu yang selalu diucapkannya. Begitupun dengan setiap orang yang melihatnya, mereka akan menyambutnya dengan kalimat tersebut. Beritakanlah kepada para penumpuk harta dekat majelis suci Nabi Muhammad SAW
Abu Dzar adalah sosok yang sangat deterministik dan teguh dalam hal pendirian, sehingga dia tidak pernah gentar dengan kekuasaan besar manapun jika itu dianggap menghalangi prinsip hidupnya. Nasihat ataupun dorongan dari orang sekitarnya untuk menghindari bahaya tidak pernah membuat pendiriannya goyah. Dalam satu kesempatan dia pernah dengan bangga berkata, "Wahai manusia, pada hari kiamat aku akan tetap berada di dekat majelis suci Nabi Muhammad SAW. Karena aku telah mendengar dia mengatakan bahwa yang terdekat dengannya pada hari kiamat adalah orang yang meninggalkan dunia dalam kondisi sama ketika Rasulullah SAW meninggalkannya. Aku bersumpah demi Allah bahwa sekarang tidak ada yang tertinggal di antara kalian kecuali aku yang berada dalam keadaan asalku dan belum terkontaminasi dengan sesuatu yang baru." Perkataan Abu Dzar tersebut bukanlah klaim sepihak. Rasulullah SAW juga pernah berkata seperti itu. Dan saat dikisahkan suatu hari Nabi berkata, "Siapa di antara engkau yang akan datang untuk menemuiku di Telaga Kausar dalam kondisi yang sama di mana aku meninggalkannya?" Abu Dzar berkata, "Aku sebagai balasannya." Rasulullah SAW bersabda, "Engkau benar, yaitu engkau akan mati dalam keadaan iman yang sama pada saat aku meninggalkan engkau. Wallahu a'lam bishawab." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.